Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 359. Petugas lainnya menarik napas dalam-dalam, 4 juta. Ini jumlah yang sangat besar. Tidak ada kasus yang melibatkan jumlah sebesar itu dalam lebih dari 10 tahun. Duan Zengan terus bertanya. Dari mana asal uang sebanyak ini? Berbuat salah berbicara. Pria itu menjawab dengan ekspresi aneh. Ini ditransfer dari Pusat Lotre Kesejahteraan Beijing. Apa? Duan Zengan dan petugas lainnya tercengang. Pria itu menjawab, kami telah menghubungi Pusat Lotre Kesejahteraan Beijing, dan mereka memastikan bahwa Kepala Dong telah memenangkan hadiah utama lotre mereka. Kemenangannya kurang dari 5 juta, dan setelah pajak, sekitar 4 juta RMB. Memenangkan lotre, hadiah utama. Bahkan Duan Zengan pun terkejut. Dia telah menyelidiki pegawai pemerintah yang tak terhitung jumlahnya dalam karirnya, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti ini, 4 juta. Jika ini benar, itu akan menjelaskan 500.000 RMB di rekening Dong Suebing. Sekalipun Dong Suebing tidak meminjam MPV Mercedes, Patek Philippe, aksesoris jade, dan membelinya sendiri, itu tidak menjadi masalah. Mereka tidak punya cara untuk menghukumnya dengan sumber pendapatan sah ini. Apa kamu yakin? Duan Zengan bertanya. Pria itu menjawab, kami telah mengkonfirmasi hal ini, dan Pusat Lotre Kesejahteraan telah memeriksa catatan mereka 2 kali. Duan Zengan berbalik dan menatap Dong Suebing. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Apa maksudmu? Kalian semua tidak menanyakan hal ini kepadaku. Dong Suebing melambaikan tangannya dan menjawab dengan polos. Memenangkan hadiah utama lotre terasa sangat tidak nyata, dan hingga hari ini, saya masih tidak percaya bahwa saya telah menang. Hahaha, aku ingat sekarang. Saya telah membeli tiket PK10 dari toko lotre di sepanjang jalan Beijing Heping Utara. Aku terlalu beruntung hari itu dan hampir melupakannya jika kalian semua tidak menyebutkannya hari ini. Xiao Li hampir jatuh dari kursinya. Lupa tentang itu, omong kosong. Siapa yang bisa melupakan memenangkan 4 juta lotre? Duan Zengan dan petugas lainnya akhirnya menyadari mengapa Dong Suebing tidak takut pada awalnya. Dia sengaja diam tentang memenangkan lotre dan menyia-nyiakan waktu petugas Komisi Inspeksi Disiplin. Jika Dong Suebing memberitahu mereka bahwa uang itu berasal dari kemenangan loterenya, mereka tidak akan membuang waktu untuk memeriksa transaksi banknya dan memverifikasi dengan Pusat Lotre Kesejahteraan. Ini membuat darah mereka mendidih. Xiao Li dan petugas lainnya merasa ingin mencekik Dong Suebing. Duan Zengan segera keluar kamar untuk memanggil Xiang Daofa. Xiang Daofa berhenti selama lebih dari 10 detik setelah dia mendengar laporan Duan Zengan. Lanjutkan penyelidikannya. Duan Zengan memahami maksud sekretaris partai Xiang dan menghela nafas. Dia berpikir sejenak dan meminta anak buahnya untuk menyelidiki Dong Suebing dari arah lain. Mereka mulai menyelidiki semua pengaduan yang dikirim ke Komisi Inspeksi Disiplin pada tahun lalu. Dong Suebing mungkin kaya, tetapi itu tidak berarti dia tidak menerima suap atau melakukan pelanggaran apapun. Mereka hanya perlu terobosan, dan mereka bisa menggunakannya untuk melawan Dong Suebing. 1 jam lagi berlalu. Petugas Komisi Inspeksi Disiplin menyadari bahwa Ketua Dong terlalu bersih. Padahal ungkapan semua pejabat itu serakah tidaklah benar. Meski begitu, pejabat pemerintah tidak bisa begitu bersih, namun Dong Suebing berbeda. Dia tidak merayakan ulang tahunnya, dan hadiah yang dia terima. Selama festival semuanya dalam jumlah yang diperbolehkan. Surat pengaduan tersebut terlalu kabur, dan sebagian besar dibuat-buat. Dong Suebing mungkin gegabah di tempat kerja, tetapi hal itu tidak cukup serius untuk menghukumnya. Dong Suebing tidak salah. Membersihkan. Duan Zengan menjadi diam. Semua petugas Komisi Inspeksi Disiplin tidak bisa menerima hasil ini. Mereka mengira Dong Suebing bersalah, tapi ternyata dia tidak bersalah. Bagaimana seorang pejabat pemerintah bisa begitu bersih? 20 menit kemudian, pintu terbuka, dan petugas Komisi Inspeksi Disiplin masuk. Ketua Dong, terima kasih atas kerja sama Anda. Kami telah menyelidikinya, dan tuduhan terhadap Anda adalah salah. Dong Suebing tertawa dan menjabat tangan petugas itu. Tidak apa-apa, Anda semua juga melakukan pekerjaan Anda. Aku bisa mengerti.
Petugas itu menjawab tanpa emosi. Penyelidikan sudah selesai, dan kamu bisa berangkat sekarang. Oh, Dong Suebing berdiri dan tersenyum. Saya tidak mengemudi ke sini, dan saya tidak tahu jalan pulang. Bisakah kalian semua mengirimkan mobil untuk mengirimku kembali? Alis petugas itu bergerak-gerak. Tentu saja sekitar pukul 13.30, Dong Suebing dikirim kembali ke rumah sakit rakyat kabupaten. Setiap orang yang mendengar apa yang terjadi terkejut. Catatan penerjemah. Bagaimana petugas Komisi Inspeksi Disiplin tidak mengetahui transaksi besar tersebut sebelum dia memenangkan lotre? Mereka dapat menyatakan Dong Suebing bersalah dengan memeriksa tanggal transaksi. Selain itu, dia telah membeli apartemen untuk Yu Meixia sebelum dia memenangkan lotre. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Cuacanya lebih hangat. Dong Suebing memasuki ibu bangsal di lantai 5 rumah sakit dan melihat paman dan istri pamannya, bibi pertama dan kedua, serta sepupunya Tang Jin. Mereka belum pergi dan berkumpul dengan Luan Xiaoping. Ada beberapa wadah makanan kosong di samping beberapa sisa makanan. Tapi, apakah ibu merasa lebih baik? Dong Suebing masuk. Paman Dong Suebing menjawab sambil tersenyum. Dokter telah memeriksa darahnya sebelumnya dan memberitahu kami bahwa dia baik-baik saja. Luan Xiaoping tertegun. Kemana kamu pergi pagi ini? Kenapa kamu sangat terlambat dan tidak menjawab teleponku? Aku kembali ke biro untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Dong Suebing tidak ingin ibunya membujuknya dan tidak menyebutkan apapun tentang penyelidikan Komisi Inspeksi Disiplin. Tiba-tiba, Liu Li, berseragam, memasuki bangsal dengan hasil ronsen dan beberapa laporan medis. Dia seharusnya tiba lebih awal dan keluar untuk mengumpulkan laporan untuk Luan Xiaoping. Liu Li adalah pacar Tang Jin dan bekerja sebagai petugas pembantu di stasiun desa Wutian. Namun Dong Suebing membantu dipromosikan menjadi petugas polisi, dan Dong Suebing memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kepala Dong, Liu Li menegakkan punggungnya saat melihat Dong Suebing. Dong Suebing tersenyum. Kenapa kamu masih meneleponku, ketua? Panggil saja aku. Kakak akan melakukannya. Bagaimanapun, kita akan segera menjadi satu keluarga. Liu Li berkata dengan malu-malu. Saudara Dong. Saudara laki-laki. Tang Jin meraih lengan Dong Suebing dan sempitnya. Kamu tidak menepati kata-katamu. Kapan Anda akan memindahkan Liu Li saya ke kabupaten? Dong Suebing telah berjanji untuk memindahkan Liu Li ke Biro Keamanan Umum dan membantu Tang Jin mendapatkan pekerjaan di kota kabupaten. Dengan cara ini, mereka tidak akan berpisah setelah menikah. Tapi setelah membeli apartemen 2 kamar untuk Tang Jin di kota kabupaten, dia terancam nyawanya atau terbaring di rumah sakit dan melupakannya. Bibi kedua dan suaminya serta Liu Li merasa malu untuk bertanya kepada Dong Suebing, dan Tang Jin adalah orang yang paling cocok untuk bertanya. Dong Suebing menamparkan keningnya saat mendengar ini. Apakah renovasi apartemenmu sudah selesai? Ini sudah selesai sejak lama. Tang Jin mendecakkan bibirnya. Tadinya aku ingin menunjukkan apartemennya padamu, tapi kamu terlalu sibuk. Dong Suebing tersenyum. Maaf aku lupa tentang ini. Baiklah, aku akan menyelesaikan ini pada Xiao Liu secepat mungkin. Luan Xiaoping, yang sedang berbaring di tempat tidur, menatap putranya. Berhentilah mengatakan kamu akan menyelesaikan ini secepat mungkin, dan kamu akan melupakannya saat kamu sibuk. Selesaikan ini hari ini. Renovasi apartemen telah selesai, dan saya mampir untuk melihatnya. Bibi kedua Anda dan suami sedang menunggu mereka menikah. Semakin cepat Anda menyelesaikan masalah ini, semakin cepat pula mereka bisa menikah. Dong Suebing menjawab dengan malu-malu. Oke aku akan menelepon sekarang. Bibi kedua dengan cepat menyela. Kak, Xiaobing, jangan terburu-buru. Bibi kedua, serahkan semuanya padaku. Dong Suebing keluar dari bangsal dan menyalakan rokok di jendela sepanjang koridor. Dia memanggil wakil kepala Biro Keamanan Publik Qin Yong. Halo, Kepala Qin. Ketua Dong. Haha aku baru saja ingin meneleponmu. Qin Yong tertawa. Dong Suebing bercanda. Terima kasih telah mengingatku. Saya baik-baik saja dan menganggap ini sebagai perjalanan menuju Komisi Inspeksi Disiplin. Hahaha aku mendengar tentang ini. Dong Suebing meminta Qin Yong untuk memindahkan Liu Li dari stasiun desa Wutian ke Biro Keamanan Umum. Stasiun desa Wutian berada di bawah Qin Yong, dan memindahkan petugas ke Biro Keamanan Umum bukanlah masalah.
Tapi Qin Yong memberitahu Dong Suebing bahwa tidak ada masalah baginya untuk memindahkan Liu Li ke tim patroli atau departemen lalu lintas, lagi pula, dia mengawasi departemen ini. Namun akan sulit untuk memindahkannya ke tim investigasi atau bagian politik. Dia menandakan Dong Suebing untuk berbicara dengan orang-orang dari departemen tersebut sebelum dia dapat memindahkan Liu Li. Di masa lalu, Dong Suebing berjanji kepada bibi kedua untuk memindahkan Liu Li ke departemen lalu lintas. Namun sekarang, pengaruh dan koneksi Dong Suebing semakin kuat dan dia merasa dia harus menawarkan lebih banyak bantuan kepada Liu Li. Bagaimanapun, ini menyangkut masa depan sepupunya, dan prospek di departemen lalu lintas tidak sebaik bagian politik. Jadi, Dong Suebing menelepon kepala bagian politik Chang Hailiang. Dong Suebing tidak mengenal Chang Hailiang dan hanya berbicara dengannya beberapa kali. Ketika Chang Hailiang mendengar Dong Suebing ingin memindahkan seseorang ke departemennya, dia setuju. Setelah kembali ke bangsal, Tang Jin dan Liu Li melihat ke arah Dong Suebing. Dong Suebing tertawa. Selesai. Tunggu saja perintah transfer ke bagian politik. Tang Jin terkejut. Bukankah kamu bilang Liu Li akan pergi ke departemen lalu lintas? Kok sekarang jadi bagian politik? Kamu tidak bersedia. Bagus. Lalu dia akan pergi ke departemen lalu lintas. Dong Suebing tertawa. Kapan aku bilang kita tidak bersedia? Saya hanya terkejut. Tang Jing tertawa dan mencekik lengan Dong Suebing. Bagian politik jauh lebih baik dibandingkan departemen lalu lintas. Terima kasih. Petugas bagian politik mempunyai prospek yang lebih baik dibandingkan petugas lalu lintas dan menghadapi bahaya yang lebih kecil dibandingkan dengan petugas tim investigasi. Ini juga mengapa Dong Suebing tidak mau memindahkan Liu Li ke tim investigasi. Liu Li mendengarkan dan berterima kasih. Terima kasih, Kakak Dong. Terima kasih, kita semua adalah satu keluarga. Apa yang perlu saya ucapkan terima kasih? Dong Suebing menamparkan bahu Liu Li. Saya dekat dengan Kepala Qin, dan Anda harus mengunjunginya setelah transfer selesai. Anda juga harus berterima kasih kepada Ketua Chang. Ingatlah untuk menyiapkan beberapa karton rokok yang bagus. Liu Li menjawab, ya. Sayang. Tang Jin menatap Dong Suebing. Bagaimana dengan pekerjaanku? Dong Suebing mengusap pelipisnya. Aku perlu waktu untuk mencari pekerjaan yang cocok untukmu. Dong Suebing tidak mengetahui siapapun dari perusahaan milik negara. Xiao Jin, mundur saja dan pindah ke kota kabupaten dulu. Saya akan membantu Anda mencari pekerjaan dalam beberapa hari. Saat mereka berbicara, seseorang mengetuk bangsal, dan seorang wanita berusia awal 30-an masuk. Tang Jin, yang paling dekat dengan pintu, bertanya, "Siapa kamu?" Dong Suebing berhenti sejenak dan mendekati wanita itu sambil tersenyum. "Sekretaris Hu, kenapa kamu ada di sini?" "Haha," Hu Xilian tertawa. "Apa salahnya aku datang ke sini?" Ketika Dong Suebing dirawat di rumah sakit, Xie Huilan mengunjunginya bersama Hu Xilian, dan kerabat Dong Suebing pernah melihatnya sebelumnya. Namun saat itu, Dong Suebing baru memperkenalkan Xie Huilan, dan dia langsung memperkenalkan Hu Xilian kepada semua orang di bangsal. Ini adalah Sekretaris Hu, sekretaris nomor 1 di pemerintah kabupaten kami. Jika Dong Suebing mengatakan sekretaris nomor 1 di kabupaten, yang dia maksud adalah Sekretaris Zhou, sekretaris-sekretaris Partai Siang. Namun sekretaris nomor 1 di pemerintah kabupaten mengacu pada sekretaris Xie Huilan. Sekretaris Wali Kota, Paman dan Bibi Dong Suebing terkejut. Sekretaris Hu, senang berkenalan dengan Anda. Liu Li juga mulai tegang. Hu Xilian membalas salam mereka dengan anggukan dan berkata, "Jangan dengarkan Ketua Dong, saya hanya seorang utusan." Hu Xilian tidak akan mengatakan hal ini di depan staf pemerintah lainnya, karena mereka mungkin salah menafsirkannya. Namun Hu Xilian tidak memperlakukan Dong Suebing sebagai orang luar, dan orang-orang di sini tidak bekerja di pemerintahan. Tidak ada salahnya membuat janji rendah hati dalam hal ini, dan ini akan membuatnya lebih mudah didekati. "Xiao Bing, cepat dan biarkan sekretaris Hu duduk. Bantu aku berdiri." Luan Xiaoping mencoba untuk mendorong dirinya sendiri. Hu Xilian segera pergi untuk membantu Luan Xiaoping. "Bibi, tolong jangan bangun. Anda baru saja menjalani operasi dan perlu awam." Hu Xilian membawa buah-buahan, dan dia meletakkannya di atas meja di sebelahnya. "Wali Kota Xie meminta saya untuk mengunjungi Anda. Bagaimana perasaanmu?"
Luan Xiaoping terkejut. Saya baik-baik saja sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Hu Xilian tersenyum dan bergandengan tangan dengan Luan Xiaoping. Paman dan Bibi Dong Suebing saling berpandangan. Ketika Xiaobing dirawat di rumah sakit, wali kota Xie mengunjunginya, dan sekarang, dia mengirim sekretarisnya untuk mengunjungi ibu Xiaobing dengan membawa buah-buahan. Semua ini menunjukkan bahwa wali kota Xie menghargai Dong Suebing. Hu Xilian juga baru mengetahui seberapa dekat Dong Suebing dan wali kota Xie ketika Dong Suebing dibawa untuk dilelang oleh Komisi Inspeksi Disiplin. Wali kota Xie tampaknya santai tentang hal ini, dan setelah Dong Suebing dibebaskan, Hu Xilian menyadari wali kota Xie menyatakan bahwa Dong Suebing telah memenangkan lotre dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Artinya keduanya sudah saling menghubungi secara pribadi. Setelah sebentar, Dong Suebing tiba-tiba teringat sesuatu. Saudari Hu, Dong Suebing menarik Tang Jin. Ini sepupuku, Tang Jin. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Hu Xilian tertawa. Tidak buruk, dia cantik dan pintar. Haha, jawab Dong Suebing. Benar-benar, saya mencoba membantu mendapatkan pekerjaan. Saat ini dia bekerja di pabrik kulit di desa. Tidak baik bagi seorang gadis untuk bekerja di pabrik terlalu lama, dan saya berpikir untuk memberikan pekerjaan yang lebih baik di kabupaten. Hu Xilian segera mengerti. Tidak masalah, saya akan membantu Anda bertanya-tanya. Terima kasih, jangan sebutkan itu. Dong Suebing memperhatikan Tang Jin yang masih memahaminya dan segera menariknya sedikit. Cepat, dan terima kasih pada kakakmu Hu. Tang Jin dan orang tuanya segera berterima kasih kepada Hu Xilian. Dong Suebing menawarkan untuk mengantar Hu Xilian keluar saat dia pergi. Di koridor, Hu Xilian tertawa. Ketua Dong, kapan kamu akan memberi kami hadiah? Tidak masalah. Jika kamu ada waktu luang malam ini, aku akan mentraktirmu makan malam. Hahaha, rasanya aku tidak akan puas dengan restoran khas. Makan malamnya harus di restoran bintang 5. Hu Xilian tertawa. Saya tahu Anda telah memenangkan beberapa juta lotre, dan Anda adalah pemimpin terkaya kami di Kabupaten Yantai. Aku ingin mendapat setidaknya beberapa hadiah darimu. Mungkin ada pemimpin lain di Kabupaten Yantai yang lebih kaya daripada Dong Suebing, tetapi kekayaan mereka berasal dari cara terlarang. Itu sebabnya Dong Suebing dianggap sebagai pemimpin pemerintahan terkaya di Kabupaten Yantai dan bahkan kota Fenzhou. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.